I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari nomor 2 akan mempresentasikan tugas besar dari Dr. Megawati Soekarno STIPM yang akan membahas tentang konsep dasar dari perkembangan sistem komunikasi dari masa ke masa. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Al-Primariani dengan NIM 13224021 dan rekan saya Enes Mubin dengan NIM 1320242020. Saya Muhammad Sandra dengan NIM 13202414. Baiklah, langsung saja akan kami presentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun latar belakang dari materi ini, teknologi digital memungkinkan penyampaian informasi dengan kualitas suara dan gambar yang lebih baik, pengolahan data yang lebih cepat, serta integrasi berbagai jenis media seperti teks, audio, dan video dalam satu sistem yang terpadu. Hal ini menjadikan komunikasi digital lebih unggul dibandingkan komunikasi analog yang memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kestabilan sinyal dan fleksibilitas penggunaan. Adapun pembahasan yang kami bahas dari presentasi materi ini, pertama itu perbedaan utama antara sistem komunikasi analog dan digital. Yang kedua itu faktor yang mendorong terjadinya peralihan dari sistem analog ke sistem digital. Dan yang terakhir itu perubahan paradigma teknologi. Bahasan pertama yaitu awal mula dikenalnya sistem komunikasi. Media komunikasi konvensional menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi modern. Surat kabar, radio, dan televisi merupakan bentuk awal dari sistem komunikasi massa media. Media ini berperan sebagai penghubung antara penyampai informasi seperti pemerintah, jurnalis, atau tokoh masyarakat. Keberadaan media konvensional menandai fase penting dari sistem komunikasi yang bersifat satu arah. Informasi ditransmisikan dari satu sumber kepada banyak penerima. Khalayak pada masa itu bersifat pasif, hanya menerima informasi tanpa memiliki ruang untuk merespons secara langsung. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan kecepatan, fleksibilitas, dan interaktivitas dalam komunikasi semakin meningkat. Munculnya media digital menjadi fase transformasi berikutnya. Media baru atau new media, seperti internet, situs web, blog, dan media sosial, perlahan menggantikan dominasi media konvensional. Menurut teori media morfosis, dikemukakan oleh Roger Fidler, perubahan media komunikasi terjadi bukan secara tiba-tiba, melainkan hasil dari interaksi antara kebutuhan sosial. Teknologi komunikasi dalam hal ini juga bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu menurut Fred Rogers tahun 1986. Ia menganggap teknologi komunikasi sebagai perangkat keras yang berada dalam struktur sosial dan membawa nilai-nilai budaya. Sedangkan dari sudut pandang yang kedua itu dari MC Omber yang melihat teknologi komunikasi sebagai bagian dari budaya. Masyarakat, terutama generasi muda seperti mahasiswa, menjadi pengguna aktif media digital. Mereka tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Fenomena ini biasa dikenal sebagai user-generated content, yang mana dimana siapapun dapat menjadi bagian dari sistem komunikasi publik. Artinya, sistem komunikasi masa kini merupakan hasil kombinasi dan evolusi dari berbagai bentuk media yang pernah ada sebelumnya. Yang kedua itu membahas mengenai sejarah panjang sistem komunikasi dari masa ke masa. Perkembangan sistem komunikasi mulai menampakkan kematangannya pada masa Yunani kuno sekitar abad 5 sebelum Masehi. Di masa itu komunikasi menjadi hal yang vital karena erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokratis yang berkembang di Athena. Warga negara perlu memiliki kemampuan berbicara di depan umum untuk membela hak-haknya di pengadilan atau dalam forum-forum legislatif. Inilah yang mendorong lahirnya ilmu retorik atau retorika yang merupakan seni berkomunikasi secara persuasif. Salah satu tokoh awal yang berperan penting dalam perkembangan studi komunikasi adalah Corex dari Sisilia. Ia mengembangkan retorika sebagai seni berbicara yang efektif.
terutama dalam konteks pengadilan. Kemudian muncullah tokoh-tokoh seperti Protagoras yang terkenal dengan pandangannya bahwa setiap persoalan terdapat dua sisi argumen yang saling berlawanan. Secara keseluruhan, secara panjang sistem komunikasi menunjukkan bahwa sejak awal manusia telah menyadari pentingnya menyampaikan gagasan secara efektif. Dari retorika klasik hingga komunikasi digital dan media massa. Perkembangan ini didasari dengan kebutuhan manusia untuk saling memahami dan memengaruhi dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi. Langsung saja di era awal sistem komunikasi modern. Era komunikasi modern dimulai ketika komunikasi tidak lagi dipandang hanya sebagai kemampuan berbicara di depan umum atau menyampaikan pesan secara lisan, melainkan mulai dikaji secara ilmiah dan sistematis. Periode ini berkembang sekitar abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Saat berbagai teori komunikasi mulai dikembangkan dan pendidikan formal mengenai komunikasi mulai muncul di perguruan tinggi, terutama di Amerika Serikat. Salah satu tokoh penting di masa ini adalah George Campbell yang mencoba memadukan teori teoretika dari zaman Yunani sampai Romawi dengan psikologi. Menurut dia, komunikasi itu hanya bisa memengaruhi pikiran, emosi, dan keinginan orang yang mendengarkan. Jadi komunikasi tidak sekedar omongan yang enak didengar, tetapi juga harus bisa membujuk secara logis dan emosional. Intinya, komunikasi mulai dipandang sebagai sesuatu yang sistematis dan bisa dianalisis secara ilmiah. Di berbagai kampus modern, komunikasi nggak cuma diajarkan sebagai seni bicara, tapi juga dipelajari dari sisi psikologi, dan media. Masuk abad ke-20, fokus komunikasi mulai bergeser ke komunikasi massa. Saat itu, media seperti koran, radio, dan televisi jadi alat utama, menyampaikan informasi ke publik luas. Tokoh penting seperti Harold Laswell mengembangkan model komunikasi yang terkesan banget. Di sini ada juga konsep sistem komunikasi dari masa ke masa. Perjalanan sistem komunikasi manusia telah melewati berbagai tahapan yang panjang dan dinamis. Dari awal yang sederhana melalui media analog seperti surat kabar, radio, dan televisi, hingga berkembang ke media digital yang serba cepat dan canggih seperti yang kita nikmati sekarang, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan kebutuhan masyarakat yang telah berubah. Sebelum teknologi digital berkembang seperti sekarang, masyarakat sangat bergantung pada media analog. Media cetak, kaset, hingga CD adalah sarana utama dalam menyampaikan informasi, hiburan, bahkan pendidikan. Pada masa itu, sistem komunikasi bersifat satu arah, di mana khalayak hanya menjadi penerima informasi tanpa banyak ruang untuk memberikan tanggapan. Surat kabar dicetak setiap pagi dan dibaca begitu saja. Radio menyiarkan lagu dan berita, sementara televisi menyuguhkan tayangan yang waktunya telah ditentukan. Tidak ada fleksibilitas seperti saat ini. Namun, seiring perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi, sistem komunikasi pun ikut mengalami pergeseran besar. Munculnya internet dan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet mengubah cara manusia mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Bukan hanya media besar atau institusi resmi. Lewat media sosial, blog, dan platform video, masyarakat bisa pun menyampaikan pendapat, berbagai berita, hingga membuat konten yang viral. Fenomena ini yang kemudian dikenal dengan istilah konvergensi media. Konvergensi media adalah proses di mana berbagai bentuk media yang dulunya berdiri sendiri seperti koran, radio, dan televisi kini menyatu dalam satu ekosistem digital. Gordon pada tahun 2003 membagi konvergensi ini ke dalam beberapa dimensi, seperti konvergensi kepemilikan di mana satu perusahaan pun banyak media, konferensi konten, hingga konferensi pada level jurnalis.
yang kini dituntut bisa menulis berita, mengambil gambar, hingga mengedit video dalam waktu yang sama. Artinya, peran dan tanggung jawab dalam dunia komunikasi kini jauh lebih kompleks dibanding era analog. Banyak media mulai menerapkan strategi 3M, yaitu multimedia, multi-channel, dan multi-platform. Transformasi dari sistem komunikasi analog ke digital bukan hanya soal mengganti teknologi lama dengan yang baru. Lebih dari ini adalah proses adaptasi menyeluruh, termasuk dari sisi budaya kerja, cara berpikir, hingga bagaimana sebuah organisasi media menyusun model bisnisnya. Semua itu dilakukan untuk bisa bertahan dan relevan di tengah perubahan besar yang terus berlangsung. Singkatnya, sistem komunikasi di masa ke masa telah berubah dari yang dulu bersifat linear dan terbatas menjadi sistem yang terbuka, cair, dan kolaboratif. Perubahan ini tak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga menunjukkan bagaimana manusia semakin aktif membentuk cara berkomunikasi sesuai dengan perkembangan zamannya. Di masa depan, bukan tidak mungkin komunikasi akan terus berevolusi, mengikuti teknologi yang mungkin saat ini belum kita bayangkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman saya tadi. Perubahan paradigma teknologi yang terjadi dalam proses evolusi sistem komunikasi. Perkembangan komunikasi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi. Seiring waktu, sistem komunikasi manusia terus mengalami perubahan paradigma. Perubahan ini dipicu oleh invasi teknologi yang membawa kita dari komunikasi tatap muka hingga sekarang komunikasi digital yang sangat cepat, interaktif, dan berbasis jaringan global. Paradigma komunikasi analog. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara lisan dan langsung, tapi setelah revolusi industri dan penemuan teknologi seperti telegraf, radio, televisi, komunikasi mulai mengandalkan sinyal analog. Disinilah lahir paradigma komunikasi analog, yaitu komunikasi yang bergantung pada sinyal kontinu seperti gelombang radio atau suara. Media seperti radio dan televisi pada saat ini sangat dominan. Informasi hanya bisa datang dari satu arah. Pemberi informasi ke penerima. Ini artinya masyarakat hanya berperan sebagai pendengar atau penonton yang pasif. Menurut Wikipedia 2024, media seperti radio dan televisi pada saat ini sangat dominan. Informasi hanya bisa datang dari satu arah. Pemberi informasi ke penerima. Ini artinya masyarakat hanya berperan sebagai pendengar atau penonton yang pasif. Menurut Wikipedia 2024, sistem komunikasi analog sangat rentan terhadap gangguan tone noise. Kualitas menurun jika sinyal melemah dan tidak fleksibel dalam distribusi data. Meskipun sederhana, paradigma ini membuka jalan bagi penyebar informasi secara massal dan menjadi dasar awal komunikasi modern. Paradigma komunikasi digital. Perubahan besar mulai terjadi saat teknologi digital mulai menggantikan sistem analog. Komunikasi digital menggunakan data dalam bentuk biner dari 0 dan 1. Menurut teori informasi Claude Shannon 1948 yang menjadi dasar utama sistem digital, komunikasi dilihat sebagai proses teknis yang dikalkulasi. Dengan digitalisasi, informasi bisa dikirim dengan lebih cepat, lebih jauh, dan bisa disimpan tanpa kehilangan kualitas. Paradigma jaringan dan internet. Setelah internet mulai digunakan secara luas di akhir 1990, komunikasi memasuki fase networked communication. Disinilah muncul paradigma baru. Komunikasi berbasis jaringan network security dalam masyarakat. Jaringan informasi bergerak secara global dalam hitungan detik. Bersifat dua arah, real time, bahkan multi arah. Sosiologi Manuel Castells menyebut masyarakat modern saat ini sebagai network security, yaitu masyarakat yang strukturnya dibentuk oleh aliran informasi melalui jaringan digital. Ini bisa dilihat dari penggunaan media sosial, forum, daring, hingga platform video interaktif seperti Zoom atau Google Meet. Paradigma konvergensi media. Penggabungan berbagai jenis media, teks, suara, gambar, video ke dalam satu platform digital. Misalnya, koran kini punya versi online. Paradigma AI dan otomatisasi era industri 4.0 dan 5.0.
Saat ini kita berada di puncak perubahan paradigma baru, yaitu komunikasi berbasis artificial intelligence AI. Teknologi seperti ChatGPT, voice assistant, hingga sistem rekomendasi dari YouTube dan TikTok sudah mulai mengubah cara kita berinteraksi. Di era ini komunikasi bukan lagi hanya antar manusia, tetapi juga antar mesin, bahkan manusia dengan mesin. Paradigma ini menciptakan tentang komunikasi digital, keamanan, dan literasi teknologi. Perkembangan sistem komunikasi dari masa ke masa menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekedar proses menyampaikan pesan, tetapi juga mencerminkan perkembangan cara berpikir, budaya, dan berteknologi manusia. Dimulai dari komunikasi lisan yang sederhana, sistem ini terus berevolusi melalui data media cetak, media penyiaran, hingga masuk ke era digital yang interaktif dan serba cepat. Perubahan paradigma teknologi juga membawa dampak besar terhadap sistem komunikasi. Transformasi dari sistem analog ke digital, munculnya internet, media sosial, hingga kecerdasan buatan. Dengan memahami sejarah, konsep, dan perubahan paradigma sistem komunikasi, kita bisa menyadari bahwa komunikasi bukan hanya alat bantu, tetapi bagian penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi komunikator yang bijak, kritis, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang konsep besar dan perkembangan sistem komunikasi dari masa ke masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.